Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan pada video kali ini kita akan membahas penyajian data atau statistika untuk matematika kelas 5 SD. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk daftar. Oke, di sini ada cerita. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Lalu Benny menuliskan di papan tulis. Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Setelah Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperoleh data sebagai berikut dalam satuan cm. Oke. Kemudian dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm dan tinggi badan terendah adalah 138 cm. Sekarang kita akan coba membaca data dan menafsirkan data dari tabel atau dari data yang Benny kumpulkan di atas. Langkah pertama, menafsirkan data dari daftar itu dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Oke, data di atas dapat diurutkan dari yang paling kecil dalam sentimeter seperti berikut. Oke, jadi tabel di bawah ini adalah tabel yang sama seperti di atas, namun bedanya tabel yang baru ini sudah kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dari daftar data di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Data terendah 138 cm. Siswa yang memiliki tinggi 138 cm ada 2 anak. Data tertinggi 165 cm. Dan yang memiliki tinggi 165 cm ada 1 anak. Kemudian data yang lainnya dimulai dari tinggi 140 cm ada 2 anak, 142 cm ada 2 anak, 143 cm ada 1 anak, 145 cm ada 1 anak, 148 cm ada 1 anak, lalu 149 cm ada 1 anak, 150 cm ada 3 anak, 151 cm ada 1 anak, 152 cm ada 2 anak, 154 cm ada 2 anak, 155 cm ada 2 anak, 156 cm ada 2 anak, 157 cm ada 2 anak, 158 cm ada 1 anak, 160 cm ada 2 anak, 162 cm ada 1 anak, 163 cm ada 1 anak, dan yang terakhir yaitu yang paling tinggi 165 cm itu ada 1 anak. Sekarang kita akan berlatih penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, ada cerita. Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Kemudian, daftar golongan darah di bagian atas dapat disajikan dalam berbagai tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel, dengan memberikan garis kolom dan baris akan menjadi bentuk sebagai berikut.
Kemudian bentuk tabel di atas, keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya siswa, ada 30 siswa. Namun kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung satu persatu. Misalkan, berapa anak yang memiliki golongan darah A? Data dapat dilihat dari anak-anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Sila, Umar, Wali, dan Panji. Daftar golongan darah di atas dapat dibuat tabel lagi dalam bentuk lain sebagai berikut. Oke, daftar golongan darah siswa kelas 5. Berdasarkan tabel di atas, kamu sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga langsung terlihat, yaitu A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Nomor 1, golongan darah A ada 12 anak. Nomor 2, golongan darah B ada 7 anak. Nomor 3, golongan darah AB ada 3 anak. Dan nomor 4, golongan darah O ada 8 anak. Apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyak siswa masing-masing golongan darah, maka dapat dibuat lagi tabel seperti berikut. Nah, pada tabel di bagian atas, pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa, atau yang biasa kita sebut dengan frekuensi. Tabel dengan kolom frekuensi disebut juga tabel frekuensi. Pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan itu menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5, yaitu 30 anak. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu, karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail atau rinci, diperlukan data tambahan. Oke, sekarang kita akan coba latihan soal untuk penyajian data dalam bentuk daftar. Oke. Soal nomor 1. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5, materi penyajian data adalah sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya. Yang A, dari data di atas, tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Pertanyaan yang B, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Pertanyaan yang C, urutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Oke, untuk menjawab soal yang A, kita buat daftar nilai seperti pada contoh soal sebelumnya, yaitu hasil daftarnya seperti berikut. Untuk yang B, dari sini, dari data atau dari daftar yang sudah kita buat, nilai yang paling tinggi itu adalah nilai 95 dengan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 95 ada 3 orang. Dan untuk nilai yang paling rendah adalah 65 dengan jumlah siswa yang mendapatkan nilai 65 ada 2 orang. Dan untuk pertanyaan yang C, yaitu mengurutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Langkah pertama, di sini
bisa kita urutkan terlebih dahulu data di atas, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan kemudian hasil daftarnya seperti berikut. Sekarang kita akan coba latihan soal nomor 2. Hasil penjualan barang-barang koperasi sekolah selama 6 hari adalah Senin 45.200, Selasa 50.500, Rabu 60.000, Kamis 75.000, Jumat 40.000, dan Sabtu 65.500. Pertanyaannya, yang A, dari data di atas, tulislah dalam bukumu dalam bentuk daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Pertanyaan yang B, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Dan pertanyaan yang C, urutkan data dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Oke, sekarang berarti untuk membuat daftar nilainya, dan daftar nilainya adalah seperti berikut. Kemudian untuk menjawab soal yang B, nilai yang paling tinggi atau penjualan yang paling tinggi di antara ke-6 hari tersebut adalah hari Kamis, yaitu dengan jumlah penjualan Rp75.000. Jadi nilai yang paling tingginya adalah Rp75.000. Dan nilai yang paling rendahnya atau penjualan paling rendahnya itu adalah Rp40.000. Dan untuk pertanyaan yang C, yang mengurutkan dari yang terendah sampai yang paling tinggi, kita akan mengurutkannya terlebih dahulu mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu bisa kita lihat dari daftar di atas. Oke, sekarang kita akan berlatih penyajian data dalam bentuk tabel. Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Hari Senin terjual 64 buku. Selasa terjual 36 buku. Rabu terjual 45 buku. Kamis terjual 40 buku. Jumat terjual 60 buku. Dan hari Sabtu terjual 30 buku. Pertanyaan yang A, buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Pertanyaan yang B, hari apakah penjualan buku terbanyak? Dan pertanyaan yang C, hari apakah penjualan buku paling sedikit? Oke, untuk pertanyaan yang A, yaitu membuat tabel frekuensi, adalah seperti berikut. Lalu untuk pertanyaan yang B, hari apakah penjualan buku terbanyak? Yaitu bisa kita lihat dari frekuensinya yang paling besar, yaitu ada pada 64 buku, atau harinya berarti adalah hari Senin. Dan untuk pertanyaan yang C, hari apakah penjualan buku paling sedikit? Itu bisa kita lihat dari frekuensi yang paling kecil, yaitu pada hari Sabtu, karena hanya terjual 30 buku. Oke, data banyak siswa tiap kelas di SD Nusantara 01 pada tahun pelajaran 2017 sampai 2018, yaitu kelas 1 sama dengan 32 anak, kelas 2 28 anak, kelas 3 30 anak, kelas 4 32 anak, kelas 5 30 anak, dan kelas 6 32 anak. Oke, perintahnya adalah buatlah tabel banyak siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Nusantara 01. Oke, dan hasil tabel banyak siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Nusantara 01 adalah seperti berikut. Oke, dan sekarang untuk soal yang terakhir di sini, yaitu berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Oke, kemudian pertanyaannya, yang pertama,
buatlah tabel frekuensi dari daftar nilai di atas. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80? Pertanyaan yang keempat, berapa banyak anak yang nilainya kurang dari 75? Dan pertanyaan yang kelima adalah, berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Oke, untuk membuat tabel frekuensi dari daftar nilai di atas, langkah pertama bisa kita mulai dengan cara mengurutkan dari nilai atau hasil ulangan yang paling kecil. Dan kemudian dari situ baru kita buat tabel frekuensinya untuk memudahkan kita dalam membuat tabel frekuensi. Dan hasil tabel frekuensinya adalah seperti berikut. Untuk berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika, bisa kita lihat dari jumlah frekuensinya, atau dilihat dari tabel frekuensinya itu pada kolom pojok kanan bawah, yaitu ada 30 siswa. Dan kemudian berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80, itu bisa kita lihat dari frekuensi angka 80, yaitu ada 5. Sehingga ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 80. Sekarang pertanyaan, berapa banyak anak yang nilainya kurang dari 75? Itu bisa kita lihat dari nilai yang lebih kecil dari 75, yaitu nilai 60 dan nilai 65. Nilai 60 dengan frekuensinya 1 dan nilai 65 dengan frekuensinya 4, maka banyak anak yang nilainya kurang dari 75 itu ada 1 ditambah 4, yaitu 5 anak. Dan pertanyaan yang terakhir, berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Yaitu nilai tertinggi di sini adalah nilai 95. Dan frekuensi 95 di sini ada 3. Sehingga 3 siswa yang mendapat nilai tertinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe untuk membangun channel ini. Dan komen di bawah untuk request kira-kira materi apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.